Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan ayat 30 sesuai kehendaknya. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Syariat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam keseharian kita sering merasa tidak dihargai oleh sesama, hanya karena berbeda cara berpikir. Itulah yang dialami oleh Naaman. Hatinya gusar dan berkata demikian, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang, keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas kustaku." Sama halnya kita yang masih sering mengharapkan terjadi sesuatu yang besar, padahal Tuhan hanya meminta kita setia pada rencananya. Pertanyaan pegawai Naaman sangat menarik untuk kita refleksikan, yaitu pertanyaannya adalah, seandainya nabi itu perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak melakukannya? Pertanyaan ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam hidup sebagai orang beriman adalah melakukan kehendaknya. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu dengan keinginan besar, kita lupa dengan perbuatan kecil yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kesembuhan adalah anugerah. Harta yang dibawa Naaman sama sekali tidak ada artinya. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan itu. Tuhan tidak bisa kita atur atau bayar dengan harta supaya menuruti kemauan kita. Intinya, di dalam hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus berani memberikan cinta yang besar dalam setiap perbuatan dan pelayanan kita. Beranikah kita melakukan apapun yang Tuhan minta dalam hidup kita? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, bantulah kami agar setia dan bertanggung jawab mengikuti rencana-Mu. Semoga yang terjadi dalam hidup kami sesuai rencana dan kehendak-Mu, bukan sesuai rencana dan kehendak kami sendiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.